Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan pendampingan individu pernikahan angkatan 9. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita saling tinggikan Pak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan sekalian. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Haji Safi Maheka yang sudah berada pada hari ini. Terima kasih Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada Bapak Budi Prawira SDD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP di Contohnya kebetulan menjadi pengajar praktik saya di CGP Angkatan 9. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati dan saya sayangi serta saya hormatkan, terima kasih teman-teman ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu prakarsa perubahan di modul 1.3. Baik teman-teman, ini adalah awal pembukaan acara. Berikut adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Gubernur Haji Safi Maheka. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur terpanjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta nikmat umur bersama-sama hadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan keluarganya yang telah menuntut kita dari alam ke-8 pada alam yang penuh tuntunan. Teman-teman yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Pak Budi Prawira SPD sebagai guru praktek, yang saya hormati Ibu Farida selaku CGP Angkatan 9, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Budi sebagai guru praktek. Terima kasih kepada Bu Ida CGP Angkatan 9 dan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Saya sangat berbangga hati berterima kasih kepada Bu Ida Farida Binti SPD yang telah berjuang dari awal sampai dengan sekarang ini berusaha untuk meningkatkan potensi diri menjadi CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan selain dari Ibu Faridah Binti, saya mengharap ada Faridah-Faridah yang lain, bukan satu Faridah yang lain yang menyusul menjadi calon guru penggerak, karena ini merupakan peningkatan kompetensi diri atau cara merubah inovasi, cara berpikir kritis, dan cara mencari solusi yang terbaik. Jadi di ajang calon guru penggerak ini merupakan ajang merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita dari arah yang sebelumnya sudah menjadi baik menjadi arah yang lebih baik. Bukan mereka baik, tapi merubah arah yang lebih baik yang disesuaikan dengan proses pembelajaran pada siswa atau peserta didik kita. Jadi saya harapkan di sekitar ini ada faridah-faridah yang lain muncul 1, 2, dan 3 sehingga sekolah ini terangkat derajatnya
ya, diangkat derajatnya. Tidak ada jalan lain selain ibu bisa mengangkat derajat sekolah ini. Jadi kalau tidak timbul CGP lain, maka sekolah kita akan tergilas. Yakinlah, tergilas oleh zaman. Ya, kalau kita sudah tergilas, sulit sekali untuk naik atau start untuk menjadi melewati teman-teman kita yang sejawat. Sekarang kita ini berada setingkat lebih tinggi dari sekolah-sekolah yang belum ada CGP-nya. Tapi kalau nanti sudah yang lain menyusul 1, 2, 3 dan seluruhnya, sekolah kita tetap bertahan satu, pasti dipastikan kita pasti terlindas oleh zaman. Nah, itu tingkat sekolah, belum lagi tingkat potensi siswa, tingkat lingkungan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, cobalah ini ajang inovasi, berpikir kritis untuk mengubah diri, meningkatkan potensi diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Kemudian ada beberapa kata sambutan dan arahan dari Bapak pengajar praktik Bapak Budi Prawira SPD kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah, hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini, SD Negeri Sukamulya. Alhamdulillah, saya sudah kedua kali hadir di sekolah ini. Sekolah terasa sangat nyaman sekali, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan kenyamanan sekolah, gurunya terus berinovasi, semangat kepala sekolahnya yang tinggi untuk melakukan perubahan. Ya, mudah-mudahan ke depan sekolah ini terus menjadi sekolah yang lebih baik dari yang baik sudah berlangsung selama ini. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, hari ini saya kurang begitu semangat karena kurang sehat, ya. Jadi karena tadi saya melihat sudah dijadwal hari ini di SD Sukamulya, ya saya paksakan diri hari ini hadir kembali dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan individu kedua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kegiatan pendampingan individu kedua ini, pengajar praktik sesuai yang diatur di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, CGP melakukan kegiatan menyampaikan visi atau inisiatif perubahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi yang telah didiskusikan oleh para CGP melalui LMS, Learning Management System, yang mereka lakukan beberapa waktu lalu, itu hari ini tugas CGP yaitu melakukan diseminasi atau mendiskusikan kepada teman-teman, terutama kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan yang nantinya akan mempertimbangkan. Hari ini sebenarnya bentuk latihan atau simulasi berkaitan visi perubahan yang akan didiskusikan oleh calon guru penggerak. Kemudian inisiatif perubahan tersebut merupakan visi yang berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, kita mungkin selama ini visi sekolah sudah sesuai dengan inisiatif perubahan yang diharapkan. Hari ini CGP ingin memaparkan, artinya sebagai bahan pertimbangan juga seandainya ada yang nanti perlu ditindaklanjuti, misalnya ada inisiatif perubahan yang dilakukan, bisa ditambahkan ke dalam visi sekolah yang sudah ada. Ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh tim pengembang sekolah ke depannya. Artinya
merubah visi sekolah itu kan bukan sekedar kita mengubah selesai, tapi perlu diskusi semua warga sekolah termasuk komite agar visi yang dibuat mengakomodir semua kebutuhan sekolah, terutama kebutuhan siswa dalam belajar. Nah, hari ini tugas CGP yaitu ingin memaparkan, ingin mendiskusikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, mudah-mudahan nanti jika ingin ditindaklanjuti, nanti sekolah bisa melakukan diskusi atau kegiatan-kegiatan lanjutan berkaitan dengan pengembangan visi sekolah. Jadi hari ini tujuan kegiatan kita yaitu memang merupakan salah satu tugas wajib yang akan dilakukan CGP dalam rangka mendesiminasikan, mendiskusikan yang terkait dengan visi perubahan yang sudah mereka buat. Nanti didokumentasikan ini sebagai bukti bahwa mereka sudah mampu mendesiminasikan visi yang mereka telah buat, yaitu visi perubahan, inisiatif perubahan yang berpihak kepada murid. Saya rasa ini saja sebagai pengantar saya. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Farida selaku CGP Angkatan ke-9 dari SD Negeri Sukamulya ini bisa memaparkan kepada teman-teman, pertama bisa nanti membuat laporan di akhir, membuat laporan kepada kepala sekolah tentang hasil diskusi yang telah diberikan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas kata-kata sambutan dan arahannya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, hari ini saya akan presentasikan visi perubahan SD Negeri Sukamulya. Sebelumnya saya ingin sapa dulu. Itu maaf, salah ketik ya. Apa kabar Bapak Guru hebat hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Kalau tidak baik, tidak akan sampai kemari. Kebetulan saya dengan Pak Guru juga sebelumnya sama. Setelah pulang pertemuan kemarin kami kayaknya sakit kalau yang menggigil, demam, dan alhamdulillah harus sehat begitu. Kemudian next, selanjutnya ini saya perkenalkan, ada Bapak Menteri Prawira SPD itu selaku pengajar praktik. Kemudian ada fasilitator Ibu Intan Dirmalasari Dirmalasiwan SSIPD, beliau berdomisili di Aceh, guru SMP, dan adalah salah seorang yang mempunyai ibu banyak karya. Bersyukur mempunyai fasilitator seperti Bu Intan dan pengajar praktik yang super dan humble banget. Kemudian saya sendiri calon pemuda angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Next. Nah, di presentasi ini saya akan mengatakan visi dan prakarsa perubahan dari saya yang sudah saya kirim di RMS yang nanti akan kita sepakati di sini dan kita diskusikan. Next. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini yaitu melakukan diskusi. Peserta dapat menentukan kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya yang tepat. Nah, ini adalah puisi karangan Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Kira-kira adakah yang berkenan ingin membacakan puisi ini? Oke, terima kasih Ibu Dami, kita kasih support untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Melior, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Melior itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning
menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi lagu aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dawi. Beliau adalah guru kelas 5 Pak Budi. Saya begitu mendengar Ibu tadi membaca puisi, kenapa merinding ya? Artinya beliau menyampaikan membacakan puisinya dari hati, penuh dengan kejiwaan begitu. Kira-kira dari puisi yang dibacakan Ibu Dawi tadi, kira-kira ada makna apa yang tersirat? Siapa kira-kira? Oke, Ibu Dawi, kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Wali yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan apa isi makna dari puisi tadi. Ya, dari puisi tadi yang saya dapat tarik bahwasanya segala potensi yang ada dari berbagai perbedaan yang ada itu menjadi pacuan untuk kita memiliki tujuan satu. Begitu. Tepuk tangan lagi. Ibu Dawi ini adalah guru termuda Bapak Moped Yakan dari guru kelas 1. Terima kasih Ibu dari makna dari puisi tersebut ya, saya sangat setuju. Begitu beraneka ragam yang kita pakai, tapi satu tujuan itu adalah Indonesia. Meskipun bermacam-macam lagu, segala macam kesenian budaya tujuan satu, Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan video. Mari kita simak video motivasinya, Bapak Ibu. Coba tadi ulang lagi, kayaknya tadi udah melewatkan.
Oke, baik, itu adalah si Bernardin ya. Dia punya impian cita-cita ingin memanjat tebing salju. Kira-kira dari video yang disajikan tadi, apa cerita yang bisa kita ambil? Siapakah yang dapat? Oke, ada yang lain. Terima kasih. Baik, Pak beri support tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan apa kira-kira isi atau makna yang tersirat dari video yang sudah kita tonton. Yang pertama adalah si beruang punya impian, punya tujuan, dia bermimpi, dia berkeinginan untuk mendaki gunung ya, mendaki gunung es tersebut. Dari awal dia perjalanan dia untuk menuju ke gunung tersebut, dia sudah menerima kayak banyak ini ya, halangan. Pertama dia mau cari alat nih, alat untuk mendaki tadi. Rupanya di Bang Palu ya kan. Dari alat-alatnya itu sendiri yang melukai dia, tapi dia nggak putus semangat. Dia tetap semangat. Dia tetap kuat kemauannya untuk mendaki gunung lagi atau untuk menuju kepada cita-citanya. Selanjutnya di tengah perjalanan, rupanya alat yang dia gunakan untuk meraih kepada tujuannya jatuh atau alatnya itu tidak berfungsi, tidak berguna lagi. Lalu dia mencari ide lain, mengeluarkan kemampuan dirinya, kemampuan yang ada di dirinya sendiri untuk tetap semangat, tetap meraih impiannya. Dia menemukan kukunya yang tajam itu bisa sebagai pengganti alat untuk memanjat tebing. Selanjutnya dia memanjat tebing itu dengan riang, nggak ada beban. Dia nggak butuh alat, dia hanya butuh kemampuan dirinya sendiri. Ya, sudah sampailah dia kepada puncak yang di atas. Begitu kira-kira. Intinya di sini dalam meraih suatu impian, suatu keberhasilan itu dibutuhkan tekad yang kuat dari dalam diri, kemauan yang kuat dari dalam diri. Selanjutnya, untuk melakukan suatu perubahan, ini pasti banyak sekali rintangan yang hadir kepada kita. Dalam mengajar juga seperti itu. Selanjutnya, kita harus mencari potensi diri kita itu apa. Gak mesti kita terpengaruh dengan kita yang sudah menjatuhkan kita. Kita tetap harus bangun, harus bangkit, harus semangat menuju kepada tujuan keberhasilan kita tersebut. Seperti itu kira-kira. Dan satu lagi yang saya ambil di sini, setelah kita berhasil, siapnya janganlah kita sombong. Karena saat kita sombong, yaitu tadi si beruangnya jatuh. Kira-kira itu Bu yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, pendapat yang sangat luar biasa sekali. Bu Aini PNS dari Sumatera Utara Pak, ditugaskan kemarin. Beliau menjadi dari kelas 5. Pendapat yang disampaikan Bu Aini saya setuju ya. Jadi untuk mencapai suatu tujuan memang dipergunakan alat. Apabila alat tadi itu tidak memadai, kita harus mengetahui potensi diri kita itu punya apa untuk akan mengantarkan kita sampai ke tujuan. Dan satu lagi tadi pendapatnya, setelah ada tujuan tercapai, ingatlah jangan takut begitu ya kan, karena kita tahu setelah berhasil pasti akan ada lagi langkah selanjutnya. Baik, terima kasih Yoi. Nah, yang kedua tadi ada dari jawaban Yoi yang pertama, belum tadi, apa kaitannya video tersebut dengan visi individu? Adakah kira-kira Ibu yang menjawabnya? Iya, ini ada Ibu Widya, silakan Ibu Widya. Terima kasih. Tepuk tangannya Pak. Menurut saya adalah sesuatu yang kita capai dengan memanfaatkan berbagai sumber, yaitu yang kita lihat tadi, yaitu pedomannya, sumbernya itu seperti martil yang terlepas dari dan terjatuh. Nah, bahwa sebenarnya setiap individu itu mempunyai atau memiliki kemampuan dirinya sendiri.
Nah, jika dikaitkan dengan menjadi seorang guru, bagaimana caranya kita membangkitkan atau menggali potensi siswa, apa yang dimiliki mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, agar kedepannya mereka bisa merealisasikan kemampuan mereka sehingga dapat berguna ilmunya untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih Ibu Widya yang sudah memberikan pendapatnya. Ibu Widya ini guru agama Pak, dia P3K di ini. Luar biasa ya Bapak Ibu hebat hari ini sudah mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya tanpa disadari. Kemudian next. Nah, ini adalah visi guru saya sebagai guru penggerak yang sudah saya unggah di KKS sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pengajar praktik dan fasilitator. Apa visi saya? Yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, berkolaborasi, berbudaya, dan memiliki jiwa kepemimpinan melalui pembiasaan dan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, dari visi ini nanti mau kita diskusikan sesuai tidak dengan visi yang sudah ada di sekolah kita begitu. Nah, lanjut next. Ya, ada visi sekolah kita. Ini adalah visi yang sudah kita tetapkan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu visi sekolah kita terwujudnya warga sekolah berakhlak mulia, berprestasi, berkompetensi, berwawasan lingkungan, dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini visi sekolah kita. Kira-kira sesuai tidak ya? Sudah berpihak kepada murid tidak? Visi yang ada di sekolah kita ini dengan visi itu dengan tujuan pembelajaran berpihak kepada murid. Adakah kira-kira teman yang akan menjawabnya? Oke, ya, Ibu Novi. Terima kasih untuk Ibu Farida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apakah visi sekolah kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Menurut saya, menurut saya visi sekolah kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di sini dapat kita lihat yang pertama dari tingkat berakhlak yang mulia, bahwa hampir setiap hari saya tidak pernah melihat ada siswa kita yang memiliki karakter yang tidak baik. Setiap siswa itu melakukan dari mulai datang ke sekolah, dimulai dari salam kepada guru, kemudian siswa itu menyapa guru dengan riang gembira. Ini tidak lepas dari pembiasaan yang dilakukan oleh setiap guru kepada siswa. Kemudian Bu, saya melihat yang kedua dari tingkat berprestasi, bahwa setiap siswa itu melakukan kegiatan mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang akademik, kemudian dalam bidang olahraga dan kesenian. Saya melihat prestasi siswa itu sudah sangat baik ditinjau dari banyaknya piala yang sudah didapatkan oleh siswa yang kami letakkan di lemari kaca yang diletakkan di ruangan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, keterkaitan antara visi sekolah dengan tujuan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu dari tingkat berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas-jelas sangat terlihat kepada siswa, yaitu pada saat memulai dan menutup pembelajaran itu dilakukan dengan terlebih dahulu berdoa. Kemudian setiap paginya dimulai dari hari Selasa, siswa selalu melakukan kegiatan melakukan bacaan Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis, siswa melakukan kegiatan berselawat bersama. Dan pada hari Jumatnya, siswa itu dapat melakukan kegiatan baca Yasin secara bersama-sama dengan guru. Saya rasa itu saja Bu pendapat saya tentang kesesuaian antara visi sekolah dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih.
Terima kasih Bu Novi, sudah pasti Pak Amir kalau Novi ya. Nah, ternyata diskusi kita, visi sekolah kita itu sudah menuju kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah kita kesepakati nanti akan kita tanyakan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Betul sekali yang diutarakan oleh Novi, bahwa visi kita ini selalu berkaitan dengan kemampuan pembentukan karakter siswa. Sekolah menginginkan selain mereka mendapat ilmu sains, mereka dapat mengubah cara bagaimana berdisiplin, menghormati guru, meningkatkan iman, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merawat sesama teman, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, serta menghormati seluruh dewan guru selaku pengganti orang tua beliau di sekolah. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya, terima kasih Bapak Setiawan memberikan sumpahnya. Kemudian teman-teman saya sangat respect hari ini. Next hari. Nah, berikut ini adalah kalimat rumpang yang akan kita diskusikan bersama-sama. Kalimat rumpang ini adalah kata-kata impian dari kita dalam hati kita. Yang pertama adalah saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kira-kira ada kan ya dulu jawabnya? Oke, iya ada Ibu Dina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang sudah jelas saya sebagai guru, saya ingin memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, berpikir kritis, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik dia di sekolah maupun di rumah, dan berbudi pekerti luhur, semangat dalam belajar, senang dengan pembelajaran, dan memiliki tantangan serta selalu berinovasi. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dina. Ibu Dina ini penjata Pak Udi dari suaranya dijelaskan kemarin. Luar biasa ya Pak Udi, gurunya muda dan pendapat-pendapatnya luar biasa. Nah, setuju dengan Bu Dina. Bu Dina itu memberikan murid yang tadi soleh dan soleha. Kalau udah soleh dan soleha yang nanti pasti ikut. Ya kan? Anak yang soleh dan soleha itu udah pasti memiliki kepribadian yang baik. Jadi apapun yang kita sampaikan yang baik mereka akan dengar. Kemudian ada yang yang kedua, dalam mendidik mereka di sekolah, saya itu mengutamakan apa? Siapa kira-kira? Oh iya, ini ada yang udah silakan Ibu Dami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Farida dalam mendidik mereka di sekolah. Saya mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Karena dengan berkarakter, insya Allah menjadikan anak-anak didik kita menjadi lebih baik dari yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari atas pendapatnya dan untuk kalimat rumpang yang terbaik ini mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Iya, baik sekali, setuju dengan pendapat Ibu dari. Kemudian ada kalimat rumpang yang ketiga. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah iya ini ada langsung sampai ke Bu Media. Silakan Bu Media. Yang pertanyaan ketiga, saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah wajah penerus untuk di masa depan, yang nantinya mereka sadar bahwasanya mereka harus bisa memimpin bangsa Indonesia ini ataupun menjadikan mereka sebagai peserta didik yang sadar akan tanggung jawab mereka menjadi seseorang yang cerdas dan berguna bagi seluruh yang ada di lingkungan mereka,
serta mereka memiliki akhlak yang baik untuk diri mereka dan lingkungan mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Widya atas pendapatnya. Setuju, ini adalah impian dari Bu Widya bahwa Bu Widya itu menjadikan murid yang benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah wajah Indonesia. Kita harus menanamkan sejak dini bahwa mereka itu adalah generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita ini ke depannya. Dari ternyata dari hasil diskusi kita tadi, mulai dari membacakan puisi, melihat video motivasi, kemudian menyaksikan visi saya di grup bergerak, visi di sekolah terkait atau tidak, dan mengisi kalimat umpan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tadi itu coba yang di awal tidak. Lagi next. Nah itu juga tadi kita dari. Yang pertama, menentukan kesesuaian isi sekolah dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tadi udah kita dengar pendapat dari Bapak Kuasa dan teman-teman di sini. Ternyata sesuai gitu kan? Yang pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian peserta kita di sini menilai kesesuaian misi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Tadi guru-guru sudah mengisi kalimat umpan. Impiannya ke depan murid itu menjadi apa? Nah, sesuai nggak dengan misi sekolah yang kita tadi? Kemudian yang terakhir, menentukan program apa saja yang akan mendorong pertumbuhan diri murid dan segala sisi kepadanya begini. Visi kita tadi itu adalah tujuan kita agar sekolah ini memiliki nilai-nilai plus berbeda dari sekolah lain, sehingga perbedaan itu menjadikan motivasi. Oh, ternyata SD Negeri Sukabumi punya program ini yang beda dari sekolah lain. Jadi dari sini kira-kira kita mendiskusikan program apa yang kita buat untuk menjadi pembeda dengan sekolah lain. Nggak apa-apa, ini pendapat masing-masing. Oh, misalnya ada satu kegiatan jumpa apa namanya, ambil sampah dari jumpa satu sampah putih, jumpa satu sampah putih itu bisa boleh. Apa itu namanya? Bisa ibu jelaskan? Kalau ambil sampah putih bisa disingkat dengan salatif, lihat sampah langsung putih. Nah, itu gerakannya. Di mana ada sampah asal ngapa-ngapa, asal lihat sampah langsung putih. Bisa kira-kira itu. Terima kasih Bu Ali, motivasinya, inovasinya. Nah, artinya begini, visi sekolah kita itu menjadikan sekolah kita itu berbeda dengan sekolah lain. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal baik supaya jadi acuan. Di Sukabumi itu pantas sekolahnya menjadi yang ini, pantas sekolahnya menjadi unggulan. Ternyata mereka punya program mereka itu, dan program kita boleh diikuti dengan sekolah lain karena kita sebagai model begitu. Jadi itu tadi ada seperti apa tadi? Lihat apa langsung putih. Nah, yang juga berbeda juga, karena kalau kita yang di sini sebelum awal masuk, kami ada buat hari Selasa kan waktu pelajaran. Selasa itu murid dikumpulkan membaca sholawat, dipimpin oleh murid. Guru tidak menghandle, mereka udah mandiri, udah tahu jadwal, nanti kelas 6. Mereka udah paham. Hari ini udah, besok dan dengan temannya. Itu salah satu visi kami menjadikan kepemimpinan murid mandiri. Ada nilai profil Pancasila ya, dimensi mandiri ya. Oke, kami tampilkan di situ. Nah, kemudian di hari Rabu baca sholawat kalau di sana kita anak-anak yang membariskan mereka udah paham, baris, kemudian udah baris, mereka udah dalam sendiri, sampai penutup doanya juga murid yang membaca. Begitu juga dengan baca Yasin, tapi didampingi guru agama, dan yang membaca Yasin itu murid yang membimbing. Begitu. Dan ini menjadi salah satu kegiatan yang di Santajaya ini paling belum ada, hanya di kemudian. Dan itu dari Pak Sabiman yang memberikan perubahan itu gitu. Nah, kemudian
Ada lagi misalnya di acara-acara besar Maulid atau Islamiyah itu kami percayakan kepada anak murid, mulai dari protokolnya, pembawa acaranya, Ustadz nanti itu guru yang handle begitu. Jadi dari diskusi hari ini saya rasa visi dari sekolah kami Pak Budi itu sudah terkait dengan tujuan pembelajaran berpihak pada murid. Meskipun kita di pendidikan guru penggerak tidak disampaikan lagi beriman dan bertakwa begitu ya Pak Budi ya. Tapi ke depannya gimana Pak? Apakah visi saya tadi itu bisa dipakai, boleh diambil sedikit ataupun bagaimana nanti kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah? Nah, next ini sepertinya udah habis ya. Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah meluangkan waktunya. Ada pun mungkin sedikit arahan, penguatan dari Bapak Budi sebagai pengajar praktik. Saya mohon Bapak memberikan arahannya, penguatan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Faida cukup baik dan respon dari Bapak Ibu semua cukup hebat. Betul yang dikatakan belum hebat. Sekolah hebat, lagi makanya sedang pacin. Mungkin sebagai penguatan sedikit bisa Bu ditampilkan dahulu dari yang visi guru penggeraknya dengan visi sekolah, nanti kita coba kasih sedikit penguatan. Ya, jadi visi guru penggerak sebagaimana filosofi di dalam guru penggerak itu mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, dan mungkin kita sudah sering mengenal, dan yang tidak terlibat pun di dalam guru penggerak itu kita dianjurkan mengikuti program guru penggerak ini melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi sekarang Bapak Ibu pun yang bukan dari guru penggerak wajib menyelesaikan tugas-tugas pelatihan mandiri namanya. Nah, jadi di sini ada visi guru penggerak yang sudah ditampilkan oleh Bu Farida, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, berkolaborasi, berbudaya, dan memiliki jiwa kepemimpinan melalui pembiasaan dan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi jelas itu semua yang disampaikan bertujuan untuk mengembangkan karakter pribadi dan keimanan dan ketakwaan siswa. Jadi itu mengacu kepada pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, mungkin kalau kita sandingkan dengan tadi visi sekolah, mungkin bisa visi sekolah di sini terwujudnya warga sekolah berakhlak mulia, berprestasi, berkompetensi, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat, memang visi sekolah itu sudah mengacu kepada visi yang berpihak pada murid. Nah, jadi visi itu kan cita-cita sebenarnya. Visi belum kita bisa operasionalkan, itu adalah cita-cita kita. Mungkin cita-cita sekolah di sini supaya yaitu terwujudnya warga sekolah. Warga sekolah itu kan terdiri dari pendidiknya, guru, kalau di SMP atau SMA ada tenaga kependidikan, mungkin SD hanya tenaga pendidikan atau guru. Nah, jadi nanti di situ warga sekolah mulai dari gurunya, penjaga sekolah, pesuruh sekolah, kemudian orang tua murid, kemudian komite sekolah. Jadi tujuannya lengkap, terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia. Jadi cita-cita sekolah bukan hanya siswa saja yang berakhlak mulia, tetapi baik guru dan seluruh warga sekolah lainnya. Sudah cukup lengkap. Kemudian berprestasi, ya sudah pasti mengacu kepada prestasi siswa, prestasi guru juga. Kemudian berkompetensi, berwawasan lingkungan. Artinya visi yang kita lihat ini sudah mengacu kepada visi yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu visi yang berpihak pada murid. Visinya sudah sesuai. Kemudian tadi ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu artinya begini, visi itu kan tidak bisa kita wujudkan sebelum ada kata-kata yang lebih operasional. Ya, tadi bagaimana kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kita harapkan, ya tentunya nanti diwujudkan dalam misi dan tujuan serta nanti
terwujud atau terimplementasi dalam program dan kegiatan. Nah itu nanti di dalam kita murid kan tentunya kita berharap muridnya bagaimana, murid misalnya yang berakhlak mulia. Bagaimana mewujudkan yang berakhlak mulia? Ya tadi misalnya melakukan kegiatan yang bersifat agama, ya yang melakukan kegiatan yang penguatan di bidang akhlak. Kemudian murid-murid yang cinta lingkungan, ya tadi sudah ada budaya baik yang memang ya perlu kita contoh gitu yang lain-lain sekolah lain ya, artinya budaya itu kan karakter itu muncul dari kalimat yang sifatnya menarik. Nah dari apa ini? Tisalatif, lihat sampah langsung kutip. Nah ini kan artinya kita menanamkan karakter pada siswa. Siapa yang lihat sampah langsung kutip. Nah itu artinya kan membentuk karakter siswa agar menjadi siswa yang memiliki kepribadian bersih lingkungan. Artinya dengan dia sering nanti mungkin bisa dipajang itu Pak ya, semacam poster atau apa, bisa latih lihat sampah langsung kutip. Jadi siswa kan ditanamkan artinya bisa latih lihat sampah langsung kutip. Jadi begitu dia jalan terlihat tulisan disalatif ada sampah langsung dia kutip. Ya saya rasa ini cukup baik menjadi kalimat karakter yang memiliki motivasi untuk siswa lebih menjadi lebih tertanam di hatinya terhadap kebiasaan-kebiasaan baik. Dan saya rasa banyak sekali hal-hal yang baik yang sudah dilakukan di sekolah ini. Ya saya yakin kalau di sekolah ini karena kepala sekolahnya pun merupakan kepala sekolah berprestasi, ya mungkin mengembangkan sekolah ini memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadikan sekolah yang terbaik. Ya, juga saya melihat ya Pak Satimani sudah sangat berpengalaman, sudah senior sekali. Nah, jadi mudah-mudahan dukungan yang tinggi terhadap calon guru penggerak di sekolah ini, ya mungkin tahun ini selesai nanti Bu Farida, tahun depan muncul lagi seperti tadi sampaikan Pak Satimani, Farida lain. Ya, jadi supaya kalau semua guru penggerak ini sudah ada 2 atau 3 orang saja guru penggerak di sekolah ini yang sudah memiliki kemampuan, ya sekolah sudah enak, tinggal guru penggerak ini kita sudah menggerakkan semua komunitas sekolah. Saya rasa ini saja sebagai penguatan. Ya saya merasa kegiatan hari ini cukup baik dan Bapak dan Ibu semua saya rasa sangat berantusias dan sangat respon terhadap apa-apa yang didiskusikan oleh guru kita Bu Farida Ginting. Semoga menjadi motivasi dan ke depan ini bisa menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam rangka menyusun program-program kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan berpihak kepada murid. Dan perlu kita ingat bahwa nantinya kita akan terus mengembangkan kegiatan yang berpihak kepada murid ini dengan melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya inovasi dan pembelajaran yang artinya berpihak kepada murid tersebut. Saya rasa ini saja. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi yang sudah memberikan penguatan untuk hasil diskusi hari ini. Terima kasih juga Bapak Satiman yang sudah mendukung penuh program pendidikan guru penggerak saya sampai titik ini. Semoga kita semua sehat ya Bapak Ibu. Itu doa kita yang pertama. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman rekan sejawat yang sudah berhadir hari ini dan sudah mendukung penuh kegiatan pendampingan individu saya. Yang kedua, nanti ada bakal lagi pendampingan yang lain yang dikunjungi Bapak Rudi. Saya sangat berterima kasih untuk acara hari ini. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Dan saya juga berharap setelah saya nanti dengar kata Pak Rudi dan Pak Satimah, ada Farida lain, berarti Farida Harum, Farida Sabrida, bukan. Maksudnya mengikuti kegiatan saya ini. Jangan bayangkan
tugas-tugas yang menumpuk. Saya happy, happy berarti. Kalau dari jalan ini nggak terasa, sakit pun sehat ya. Dan begitulah saking motivasinya dari diri. Tidak ada. Yang satu lagi ada sedikit motivasi supaya Bapak Ibu tergerak. Ada uangnya ya Pak Rudy ya. Berhubungan lagi ada uangnya. Uangnya itu cukup menarik kok. Nanti kalau mulai berpenggerak bakalan menikmati. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudy, kepada Bapak Sadiman. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.